Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan mendapatkan informasi seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan apa yang saya bahas di dalam konten video ini. Kita akan membahas tentang pergerakan Bitcoin dulu teman-teman, dan kita akan start dari update the time frame bigger ya, yaitu di time frame daily. Sekarang saya update pukul 13:20 siang, dan closing daripada si time frame daily itu berada tepat di atas level key yang kita sudah bahas dari beberapa hari lalu di kisaran 31.500. Teman-teman juga bisa cek kalau misalkan interested dengan seputaran grup atau pengen sharing-sharing. Kita kebetulan ada grup, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Feel free to hit the registration. Simply klik submit, lalu di situ nanti akan ada link dan kalian tinggal klik linknya, kalian bisa gabung di dalam grup Telegramnya. Nah, di sana kita sudah berikan update juga terkait dengan pergerakan Bitcoin tadi malam, bahwa kita sampaikan di key levelnya itu berada di 31.500 atau key support levelnya di 31.500. Dan sesuai dengan ekspektasi kita, memang harga itu akan berusaha untuk kembali close di atas 31.500, dan itu sudah kita diskusikan juga melalui grup, karena ada beberapa hal yang menurut saya bisa memberikan kita semacam indikasi rebound terhadap kondisi si marketnya. Dan saya rasa kemarin terlalu cepat untuk kita close di bawah level 31.500 tersebut. Pertama, karena kalian di sini lihat juga ya, ini terbentuk semacam descending channel ya, yang sudah saya gambarkan dari beberapa analisa saya yang lalu. Dan memang di sini tampak bahwa level tersebut adalah level yang cukup krusial ya, karena di sini sebelumnya itu merupakan demand area. Kalian bisa lihat dari si dari sisi volumenya teman-teman, ini mendapatkan reaksi yang sangat cukup kuat ya setiap kali kita menyentuh di kisaran level tersebut. Walaupun kemarin itu hanya mendapatkan sedikit reaksi pada pertama kali atau pada candle pertama setelah sekian beberapa hari ya, akhirnya kita ngetes lagi level 31.500 dan kalian bisa lihat terbentuk semacam doji candle atau mungkin hammer atau mungkin inverted shooting star ya, pokoknya apalah itu namanya. Intinya pada kisaran level 31.500 kita tahu bahwa di sini ada supply area, demand area ya. Permintaan dari whales atau big fund itu cukup besar di kisaran level tersebut. Makanya saya pikir mungkin kemarin akan terlalu cepat kalau misalkan kita langsung nge-break level tersebut, karena balik lagi puncak acaranya itu bukan sekarang teman-teman. Puncak acaranya itu adalah di kisaran tanggal 19 kalau waktu Indonesia, yang artinya tanggal 18 waktu di Amerika, yaitu pada saat GBTC unlock terbesar dengan shares terbesar ya, sekitar 16.000 something Bitcoin yang akan dirilis di market. Dan bukan dirilis di market sih, sebenarnya investornya dipersilahkan untuk melakukan aksi jual beli atau transaksi di market. Walaupun saya rasa mungkin secara shares-nya sendiri atau secara GBTC-nya unlock itu sendiri sebenarnya nggak terlalu impactful. Cuman memang permasalahannya adalah balik lagi ke psikologis atau kondisi pasar teman-teman ya. Psikologis atau kondisi pasar memang sudah tertanam di mindset mereka bahwa so far selama GBTC unlock ini dampaknya adalah penurunan, yang artinya memicu orang-orang untuk melakukan aksi short atau taking profit terhadap token-token mereka. Nah, itu sebenarnya yang perlu diantisipasi. Jadi kalau secara GBTC-nya sendiri saya rasa sebenarnya nggak terlalu impactful. Oke? Itu kurang lebih untuk time frame daily. Kalian bisa lihat ya, patokan kita itu adalah di kisaran level ini ya, descending channel atau bagian support descending channel, dan key supportnya itu di 31.500. As long as dia nggak break level di situ, mungkin kita masih bisa lihat Bitcoin itu akan mengalami rebound sesaat. Tapi kalau misalkan dia break level tersebut, maka next move-nya bagi kita itu di kisaran 30.500 dan juga 28.937. Oke? Nah, by the way teman-teman, semalam itu saya sempat discuss ya melalui video YouTube saya. Jadi kalian bisa cek di chatnya saya ya, Kevin Saili. Nah, ini sebenarnya BTC alert. Oke, my bad. Kita coba ini dulu ya. Jadi intinya semalam itu saya sudah sampaikan sedikit informasi seputaran Bitcoin. Saya rasa di sini memang kita berpotensi melihat rebound dulu ya. Kenapa? Karena balik lagi saya sudah sampaikan juga, ini adalah bagian bawah daripada si descending channel ini. Jadi memang kita melihat semalam ada potensi reaksi di kisaran level tersebut, dan itu sudah saya sampaikan juga melalui pembahasan kita pagi hari ini atau siang hari ini. Oke. Nah, pertama key level berikutnya di kisaran 30.500 dan 28.900 sebagai potensial support terkuatnya kita
untuk pergerakan Bitcoin saat ini ya. Karena secara market sendiri kalian juga sudah lihat ya bahwa kita di sini mendapatkan semacam rejection atau decline terhadap exponential moving average 21 dan itu sudah berkali-kali, yang berarti mengindikasikan adanya sign of weakness atau memberikan kita informasi tanda-tanda pelemahan terhadap si kondisi Bitcoinnya. Dan itulah mengapa yang saya rasa kita di sini berpotensi melihat market itu akan melanjutkan penurunan terlebih dahulu sebelum kita bisa melihat adanya rebound yang signifikan atau keluar dari pattern bullish falling wedge pattern yang ada di kisaran time frame daily ini. Oke, itu kurang lebih untuk gambarannya di time frame daily. Jadi kalian boleh perhatikan level 31.500 akan saya berikan garis ya. Yap, kurang lebih area 31.500 sampai 600 ya, itu sebagai patokan kita untuk kita melihat kondisi Bitcoin apakah dia mampu bertahan di atas level tersebut. Right? Di bawah level tersebut dan close candle di bawah level tersebut artinya mengkonfirmasi terjadinya breakout dan kondisi lower low terhadap kondisi marketnya. Right? Nah, kita akan masuk ke dalam time frame 4 jam dan di 4 jam kita lihat di sini oke banget ya, dia bertahan di atas support dari si descending channel yang sudah kita gambarkan dari tadi malam. Oke. Dan ini sebenarnya memang sudah saya sempat bahas dari beberapa hari lalu. Saya memang suspek ini membentuk semacam descending channel rather than dia membentuk bullish falling wedge pattern ya, yang kayak gini. Nah, saya rasa sih lebih cocok ke descending channel, atau kalian boleh bilang juga mungkin bagi some people akan bilang kayak gini, bro itu kayaknya dia membentuk semacam bull flag ya. Bull flag pergerakannya kurang lebih kayak gini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bull flag pattern ya, ini kurang lebih bullish flag pattern, bentukannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Diawali dari uptrend ya, lalu marketnya itu create higher high ya, lalu dia create higher low sebenarnya progress di sini. Jadi selama dia masih berada di atas level ini, kita masih berpotensi ngelihat dia membentuk semacam higher low teman-teman ya. Tapi as long as dia mampu bertahan di atas level ini tentunya. Kalau misalkan dia break level tersebut, maka skenario pada time frame daily yang kita bicarakan itu berpotensi terjadi terhadap pergerakan Bitcoin. Nah, kalau misalkan kita masuk ke time frame 1 jam, kita akan coba ukur dari segi momentumnya. So far yang saya lihat di sini kita mulai kelihatan si bullishnya atau buyernya itu overwhelmed dengan kondisi market saat ini. Kalian boleh lihat ya, by the time si buyernya masuk, oke, dia terkoreksi, buyernya masuk lagi, create slightly higher high, tapi dia koreksinya 100% teman-teman. Dan dia naik lagi ya, barely atau almost create yang namanya higher high, tapi ini nggak create higher high, which means kurang lebih kayak gini gambarannya teman-teman. Dan dia koreksi full 100% ya. Sebenarnya by the time di sini dia koreksi 100%, kita sudah tahu sih, kelihatannya si buyer ini mulai menunjukkan sign of weakness terhadap kondisi momentum yang dijaga oleh mereka gitu. Dan kita lihat juga di sini di time frame daily itu kita berada di exponential moving average 21 dan juga 34. Mungkin kita terkena decline terhadap level tersebut. Nah, itu yang berpotensi terjadi terhadap kondisi market saat ini. Even though di time frame 1 jam ini kita juga melihat, bukan 1 jam ya. Even though di time frame 4 jam ini kita melihat adanya potensi dia membentuk semacam bullish divergence, cuma saya rasa sih ya paling tidak kita akan melihat kondisi market ini akan sideways di kisaran level tersebut. Tapi kalau untuk rebound mungkin akan agak sulit teman-teman ya. Nah, so far itu untuk time frame 1 hari, 4 jam dan 1 jam sudah kita ulas. Yang penting saat ini kalian boleh perhatikan di kisaran level ini ya. Dia mungkin akan coba untuk mengetes level tersebut, dan kalau misalnya dia gagal mempertahankan, ya potensial kita akan balik ngetes level di bottom di sini. Oke, kurang lebih itu untuk seputaran Bitcoin dari time frame kecil. Yang perlu saya remind dari time frame besar cuma satu teman-teman, minggu ini atau 2 hari dari sekarang kita harus close di atas level exponential moving average 55 dan juga close di atas level support di 31.600. Oke, otherwise kita akan melihat kondisi market akan kembali turun dan retest ya level level all time high yang ada pada kisaran tahun 2017 itu, dan itu berarti di kisaran $20.000. Yang penting ini nih harus bertahan nih teman-teman di closing weekly ini. Oke, dan itu berarti 2 hari dari sekarang. Hopefully dia bisa rebound di atas level tersebut. Oke, that's it. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan seputaran Bitcoin. I hope you guys like this video and I'll see you guys again in the next video. Cheers.